Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam ini, malam yang penuh berkah, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mempertemukan kita, masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk terus duduk di majelis ilmu dalam rangka mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam mari kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, Muhammad ibn Abdullah. Semoga salawat yang kita ucapkan kepada beliau akan memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, sebuah risalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab beliau yang akan kita bahas yaitu Al-Usul As-Salasa. Ada 3 pokok utama yang harus dipelajari, dipahami, diamalkan oleh setiap muslim dan muslimat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah membacakan pokok yang keempat, yaitu as-sabaru ala adabi. As-sabaru ala adabi. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, yang telah kita baca itu tidak terlupakan, ya, tidak terlupakan dan diamalkan agar ilmu tersebut menjadi berkah di dalam diri kita masing-masing, ya, agar kita memiliki perubahan yang sebelumnya kita buta dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan seringnya kita duduk di majelis ilmu, tentunya ada harapan besar bagi diri kita masing-masing, ya, agar amalan-amalan kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena syaratnya diterimanya suatu amalan disebutkan oleh ulama hanya ada 2, ya, ada 2, dan ini sudah kita jelaskan. Ikhlas, kita beramal karena Allah, ya, mengharapkan pahala dari Allah, ya, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, agar di akhirat kelak nanti kita bisa bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, bukan kita beramal itu dikarenakan ingin dipuji, dilihat, apapun itu jenis amalannya. Ya, maukah bapak ibu-ibu bersedekah, berinfak, ya, membantu orang yang lagi susah,
semuanya harus niatkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan amalan orang-orang yang mereka itu beramal bukan karena Allah. Ya, ketika diperlihatkan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini ada di antara kita semuanya. Ya. Capek-capek kita, letih kita membangun suatu ibadah, suatu amal soleh, ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan kita sia-sia. Walaupun kita ikhlas karena Allah, akan tetapi amalan tersebut tidak dibangun sesuai dengan prakteknya Rasulullah SAW, ini juga tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tapi tidak ikhlas. Kita ingin disebut dermawan, kita ingin disebut orang yang pemurah, maka ini juga tidak diterima. Jadi harus kedua-duanya kita amalkan. Ikhlas kita, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gunanya kita sering duduk di majelis ini, agar amalan-amalan yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Jangan dianggap ini suatu permasalahan yang mudah, yang sepele. Menentukan amalan bapak ibu-ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ini. Dengan dua syarat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan kita yang selanjutnya, perkataan muallif rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini perkataan beliau setelah kita membacakan 4 kaidah atau 4 pokok al-ilmu, kemudian al-amalu, ad-da'watu ilaihi, as-sabru ala adzabi. Kemudian dilanjutkan dengan beliau mencantumkan, membawakan suatu dalil di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, sebelum kita menjelaskan, ulama menyebutkan kenapa Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab mencantumkan ayat ini setelah kita sebutkan 4 fondasi, 4 kaidah. Kenapa beliau mencantumkan ayat Al-Asr? Karena di sini
ada rahasia, ya, pendalilan di dalam ayat ini. Nah, ini akan kita bacakan, baru setelahnya kita akan menjelaskan, ya, maksud dari surat Al-Asr. Kata ulama, ya, di sini ada, ya, rahasia pendalilan. Yang pertama, annallaha rabata hadhihi al-umur al-ma'mur biha bid-dahr alladhi huwa zamanul arba' wal khasair wa hadha at-tabir ala muhafazati alaihi fa innahu waqtul zahir. Yang pertama, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mengikat, ya, perkara-perkara ini yang diperintahkan, ya, untuk melaksanakannya, ya, bidahril ladzi huwa zaman, yaitu ada di situ adalah zaman waktu yang beruntung, ada juga yang merugi, ya, ada juga yang merugi. Dan ini adalah peringatan untuk menjaga, ya, untuk menjaga waktu tersebut agar jangan disia-siakan, ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, annallaha rabata hadhil umur bil khusran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengikat, ya, perkara-perkara ini dengan dua kerugian. Dengan dua kerugian. Alladzi wa natijah tadyi'u amrullahi wa tafrid fihi faman ta'lamu wa amala wa 'allama wa sabara faqad faza wa man farata faqad khasara. Jadi kata ulama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengikat perkara-perkara ini dengan dua kerugian yang hasilnya, ya, yang mana hasilnya itu adalah tadyi'u amrullahi wa tafridu, orang yang menyia-nyiakan, ya, perintah Allah dan bermudah-mudah di dalamnya, ya, dan orang yang mengetahui kemudian dia mengamalkan, mempelajari, sabar, maka dia ini telah sukses. Orang yang tersebut telah sukses. Akan tetapi barang siapa yang menyia-nyiakan, ya, faqad khasara, maka dia telah merugi, ya. Jadi orang yang memanfaatkan waktunya, ya, dan dia pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beruntung. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia menyia-nyiakan waktu tersebut, maka dia telah merugi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, rahasia pendalilan yang ketiga, anna fi hadhihi surah, di dalam surat ini, ya, surah Al-Asr ini, bayanan li wahdatil manhaj wa yajibu akhdud dini kullahu. Ada penjelasan metode dalam beragama, ya. Ada penjelasan metode di dalam beragama di dalam surat Al-Asr. Setiap muslim, ya, mengambil agama itu secara keseluruhannya, ya. Tidak boleh dia mengambil setengah-setengah, seperti layaknya ketika kita makan, ya. Yang enak kita ambil, yang tidak enak kita buang. Tidak boleh kita beragama seperti ini, ya. Yang tidak baik menurut kita tinggalkan, kita buang. Adapun yang enak menurut kita ambil, ya. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada syariat Islam yang memerintahkan beragama seperti ini, ya. Yang tidak baik menurut dia, ya, akan tetapi itu
diperintahkan oleh syariat Islam, dia tidak mau mengerjakannya, dia tinggalkan. Ya. Yang menurut logika dia, menurut akal dia ini masuk, ya, ini bagus, diambil sama dia. Maka ini hal seperti ini tidak ada di dalam syariat Islam. Fala yajuzu an yu'khadhu ba'daha wa yutraku ba'dal akhar. Tidak boleh kita mengambil sebagian kemudian kita tinggalkan sebagian. Ya. Ini bukan syariat Islam. Ya. Jadi kita beragama, ya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita jalankan semampunya. Manis tatok tuh, nggak mampu kita sholat dalam berdiri, duduk. Ya. Syariat Islam datang untuk memudahkan bagi penganutnya, ya, bukan untuk menyulitkan. Akan tetapi kebanyakan dari kaum muslimin, ya, dia mempersulit dalam beragama, dalam menjalankan Islam ini dia mempersulit. Padahal agama itu mudah, ya, asir wala tu'asir. Permudahlah, jangan dipersulit. Ya. Makanya dibutuhkan untuk orang untuk belajar agar apa yang kita amalkan, ya, itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Quran Karim dan begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak paham, ya, bagaimana kita bisa beragama dengan baik? Tentunya asal-asalan. Yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah, ya, kita jadikan wajib. Ya. Sholat kita tinggalkan. Ya. Ini akibatnya atau efeknya kalau beragama tanpa ilmu. Ya. Makanya harus dengan ilmu dulu. Ya. Bagaimana kita akan melakukan atau mengerjakan, ya, berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga bagaimana kita berhaji, umroh, berpuasa, bagaimana puasanya Rasulullah SAW, sementara kita tidak paham, tidak pernah kita pelajari. Ya. Ujung-ujungnya, ya, sia-sia amalan tersebut. Ya, beragama dan mengambil keseluruhannya. Jangan, ya, seenaknya. Apa yang enak menurut kita ambil, yang nggak enak kita tinggalkan. Ya, agama bukan prasmanan. Ya, agama bukan prasmanan. Ya. Yang enak kita ambil, yang nggak enak kita buang. Bukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, anna hadhihi surah jama'at masail arba' fi mawadil wahid. Ya, sungguhnya surat ini, ya, itu mengumpulkan ada 4 masalah menjadi satu. Ya, 4 masalah menjadi satu. Ya. Wa hadza ad'a li ahliha jami'an. Idza law kana adillatun mutafarriqah la rubbama tafaqqala muta'allimu li ba'di wa nasil akhar. Kenapa? Ya, di dalam ayat ini dikumpulkan, ya, 4 masalah menjadi satu, ya, agar mudah kita untuk memahaminya, ya, agar mudah untuk memahaminya. Ya. Kalau seandainya dipisah-pisahkan, boleh jadi yang ini paham, nanti yang lainnya dia lupa. Makanya di dalam surat ini dikumpulkan 4 masalah menjadi satu. 4 masalah menjadi satu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, anna sahaba wa hum afqahul ummah. Sesungguhnya
para sahabat radhiyallahu anhu, ya, umat yang paling paham, yang paling fakih, ya, tentang agama Islam ini. Kenapa? Karena dia langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia bertemu kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Dia mengambil ilmu langsung dari Nabiullah, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dia, ya, orang yang paling paham tentang masalah agama ini. Makanya kita dianjurkan untuk ya, memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena muridnya Rasulullah langsung bertemu kepada Rasulullah. Ya. Kalau ada seseorang, ya, yang memahami Al-Quran, hadis, ya, tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, maka ini dilakukan. Ya. Karena para sahabat yang paling paham dengan, ya, tentang masalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya kita disuruh untuk memahami syariat Islam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu dan anhu. Jadi banyak, ya, asar dari perkataan ulama radhiyallahu rahimahullahu taala, ya, rahimahullahu taala. Salah satunya perkataan Imam Auza'i, ya, alaika bi athari salaf. Hendaklah kalian itu, ya, meniti jalannya para salafus saleh. Siapa para salafus saleh? Para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Hendaklah kalian meniti, ya, atau mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Ini membuktikan, menandakan bahwasanya, ya, memahami syariat Islam ini harus sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Bukan pemahaman ustaz, bukan pemahaman kiai, bukan pemahaman seseorang, enggak. Ya. Karena yang paling, ya, paham tentang masalah, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW yaitu para sahabat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Idza yatama'u lam yatafarraqu hatta yaqra'uha. Jika mereka berkumpul para sahabat, ya, radhiyallahu anhu, tidaklah mereka berpisah, ya, hingga mereka membaca ayat ini, ya, ayat surat Al-Asr ini. Ya. Ini membuktikan bahwasanya surah Al-Asr ini, ya, ya, sangat agung. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah rahasia pendalilan yang ada di dalam surat Al-Asr. Kemudian kita masuk, ya, di dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, ya, mu'allim membawakan ayat surat Al-Asr ini, wal asr, ya, wal asr. Artinya demi masa. Artinya demi masa. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah atas nama makhluknya. Masa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang ada di ayat-ayat yang lain seperti wasyamsi wal qamar, ya, wadduha, ya. Ini semua adalah makhluk Allah dan Allah berhak, ya, bersumpah atas makhluknya. Bagaimana, ya, seorang makhluk, apakah boleh dia bersumpah dengan, ya, nama makhluk yang lain? Enggak boleh, ya, enggak boleh. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Syahadat. Ya.
Kalau Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw yasmut." Barang siapa ingin bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah nama makhluk. Ya, demi seperti orang kafir yang mengatakan demi Yesus, atau kita orang Islam demi bapakku, demi ibuku, atau demi si fulan. Ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya kita bersumpah selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun, ya, nggak boleh kita, ya, bermudah-mudah dalam bersumpah. Kalau bukan, ya, dalam keadaan dibutuhkan, ya, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, ini nggak boleh seperti ini, ya. Nggak boleh kita, ya, bersumpah, ya. Nggak boleh kita bermudah-mudah dalam bersumpah, ya. Kalau memang itu dibutuhkan, ya, maka barulah kita bersumpah untuk meyakinkan bahwasanya kita benar-benar, ya, tidak bersalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya banyak, ya, banyak sekali dalilnya tentang masalah, ya, bersumpah. Dalil yang lain, ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Man halafa bi syai'in dunillahi ta'ala faqad asyraka." Barang siapa, ya, yang bersumpah sesuatu selain daripada nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Adapun di dalam hadis yang lain, "Wa man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah di antara dalil-dalil bahwasanya, ya, kita tidak boleh bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa, ya, menjatuhkan kita ke dalam kekufuran atau ke dalam kesyirikan. Ya. Kekufuran dalam kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah sumpah. Wow. Kemudian, ya, al-asr, ya, kita masuk al-asr. Al-asr, ya, ini ada beberapa makna ditafsirkan oleh para ulama, ya. Ada maknanya ad-dahr, ya, sana, ya, tahun, asy-syahr, bulan, wal-lail, ya, malam, wan nahar, siang, wa bis sholatil asr. Begitu juga salat asar. Kalau kita artikan waktu al-asr, berarti masuk dengan salat asar, ya, masuk dengan waktu asar, ya. Ini beberapa tafsiran makna dari al-asr. Ya. Kemudian, ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya, ya, wal asr innal insan. Inna, ya, ini adalah tadbirul takkid, ada penekanan, ya. Setelah asar kita jelaskan tadi, kemudian inna di sini ada tufidul taukid, ada penegasan, ya, bahwasanya sungguh-sungguh, ya, manusia itu, ya, mereka berada di atas kerugian kecuali, ya. Berarti di sini inna itu adalah, ya, artinya adalah, ya, untuk menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dia bersumpah, ya, kemudian Allah menekankan di situ semuanya inna, ya, betul-betul bahwasanya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh, ya.
Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan al-khasar, kerugian. Ya. Ulama di sini membagi kerugian itu dua bagian. Ya. Yang qasimul khasar ila qismain. Ya. Khasar di sini kerugian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, khasrul kamil mutlak. Dia merugi secara mutlak. Sempurna kerugiannya, ya. Sempurna kerugiannya, ya. Kakasranil kufar, seperti kerugian orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Alladzina khasaru dunyahum, yang mereka itu merugi di dunia mereka dan juga di akhirat mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11, khasirat dunya wal akhirah. Mereka rugi di dunia dan akhirat. Zalika khusranul mubin. Mereka itulah, ya, kerugian yang nyata, ya. Mereka tidak mendapatkan bagian di dunia maupun di akhirat, ya. Di akhirat mereka dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khusrun naqis, kerugian yang berkurang, yang kurang, ya. Sebagaimana di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Janaiz, ya. Ini dikisahkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ketika beliau duduk di sisi seorang sahabat radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Umar. Ya. Ketika dia Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di sisi atau bersama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian faqala, ya, berkatalah Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada dia Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, ala tasma'u ma yaqulu, tidaklah kamu mendengarkan, ya, apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah, ya, mengatakan man kharaja ma'a janazatin min baitihi wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu khairatani. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia ikut, ya, mensolatkan jenazah, ya, sampai menguburkan jenazah tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan dua pahala qirat, dua qirat. Apa qirat? Disebutkan oleh ulama itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada berada di kota Madinah di belakang Masjid Nabawi, ya, besar gunung Uhud. Dan gunung Uhud ini menjadi saksi nanti di surga, ya. Dia ada nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia ikut mensolatkan jenazah sampai dia menguburkan, maka dia mendapatkan dua qiratan, ya, dua pahala sebesar gunung Uhud. Min ajri kulli qiratin mithlu Uhud, ya, pahalanya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a
kana lahu min ajri mithlu Uhud. Kemudian barang siapa yang mensolatkan tapi dia tidak sampai ikut menguburkan jenazah tersebut, hanya mendapatkan 1 qirot saja, 1 pahala, ya, 1 pahala seperti gunung Uhud. Besar pahala 200.000, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, antum ikut mensolatkan, ya, antar, ya, karena salah satu faedah kita mengantarkan jenazah di dalam kuburan itu mengingatkan kita akhirat. Ini salah satu hikmahnya. Kita, karena Rasulullah SAW, ya, sering mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat radhiyallahu anhu yang meninggal dikuburkan di kuburan Baqi. Ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita ke akhirat, agar kita, ya, tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Biar kita bisa berbekal, ya, ketika kita meninggal nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hikmahnya kita sering ziarah, ya. Ini bagi laki-laki, ya. Adapun perempuan itu dilarang. Kenapa? Karena di situ ada mudaratnya besar. Boleh jadi kalau dia datang, dia meratapi, menangis. Makanya para ulama seperti Syekh bin Baz itu melarang, tidak boleh perempuan ikut mengantarkan, ya, menguburkan jenazah, karena ada mudaratnya yang lebih besar daripada maslahatnya, ya. Karena perempuan itu lemah keimanannya, beda dengan laki-laki, ya. Kalau dia mengantarkan, boleh jadi dia di situ menangis, meratapi. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya. Ini yang tidak dibolehkan. Walaupun memang di sini ada khilaf di antara ulama, tapi ulama kita, ya, seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin itu melarang, ya, para wanita untuk ikut menguburkan, ya, si mayit, karena di situ ada mudaratnya. Nah, kemudian farsala Ibnu Umar khabbaban ila Aisyah. Kemudian hadis ini, ya, lihat, ini kerugian yang kurang. Hadis ini itu tidak didengarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Apa kata Ibnu Umar? Ya, ketika hadis ini tidak, ya, didengarkan oleh dia, ya. Fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladzi kana dia diadu. Kemudian dia menguburkan kayu, kemudian dia bakar kayu tersebut dengan tangannya. Summa qala laqad adaqna qirarit katsira. Sungguh kita telah, ya, kehilangan kira-kira yang sangat banyak. Dia tidak mendapatkan hadis ini, dia menyesal karena ada pahala yang banyak terluputkan dari dia. Ini namanya khusran naqis, ya, ini namanya khusran naqis. Kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, ini biasa-biasa saja bagi kita, iya enggak? Iya. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu anhu, ya, ada suatu pahala yang tidak sampai kepada dia, dia menyesal, dia merugi. Bahwasanya pahala tersebut itu tidak sampai kepada dia, ya. Ini adalah khusranul naqis, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk waktunya. Berapa menit lagi? Belum lagi. Nah, ya, mungkin sampai sini dulu kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah sholat isya sebentar, ya. Kita tutup majelis kita. Sallallahu alaihi wasallam.